sholat itu lebih baik daripada tidur. Sebagian ulama menerangkan bahwa ada 4 alasan kenapa sholat lebih baik daripada tidur. Yang pertama, sholat adalah panggilan dari Allah, sementara tidur panggilan dari badan. Jadi badan ibu-ibu capek karena sudah bekerja seharian, kemudian akhirnya mata sudah redup, berarti badan memanggil, ayo rebahkan. Tapi kalau sholat itu panggilan dari Allah. Yang kedua, sholat adalah kebutuhan rohani, sementara tidur itu kebutuhan jasmani. Dalilnya adalah waju'ila qurratu aini fi sholat. Yang membuat sejuk pandangan mataku adalah saat aku sedang sholat. Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, berikan kesempatan kepadaku untuk istirahat dengan cara sholat. Karena Rasulullah idza hazzabahu amrun sholat. Rasulullah kalau sedang dibentur masalah yang berat, beliau segera menunaikan sholat. Berarti sholat itu kebutuhan rohani, sementara tidur kebutuhan jasmani. Kemudian sholat identik dengan kehidupan, sementara tidur identik dengan kematian. Buktinya ibu-ibu tadi bangun tidur yang diucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadi kami mati. Jadi tidur berdasarkan hadis ini disebut dengan kematian. Dan yang keempat, tidur itu pesertanya Pak Mahmud dan Pak Albertus, Ibu Zubaidah dan Ibu Veronica. Jadi tidur itu pesertanya muslim dan kafir. Sementara sholat hanya ditunaikan oleh kaum muslimin. 4 alasan inilah yang menyebabkan as-sholatu khairun minan naum. Kemudian sholat subuh spesial karena dari sekian sholat qobliyah dan ba'diyah, satu-satunya yang disebut keutamaannya hanya keutamaan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti hari ini, pagi ini, kita sudah berstatus kaya raya, punya dunia seisinya. Berarti Linsioli Priong itu kalah. Ya udah begitu aja. Ya, siapa lagi yang orang kaya hari ini? Jokowi kaya nggak sih? Bukan banget, Masya Allah. Jokowi kalah dengan kita. Kita baru saja punya kekayaan lebih hebat daripada dunia seisinya. Kemudian sholat subuh juga pahalanya langsung disebut oleh Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Berarti mengalahkan sholat-sholat yang lain. Ketika acara menyeberang sirat, jembatan, kata Imam Al-Qurtubi, maka saat kita menyeberang, suasana akan gelap gulita. Nah sekarang berarti kita butuh cahaya. Dari mana itu? Di antaranya adalah la tantifus syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan cabut uban, karena uban akan menjadi cahaya bagi muslim pada hari kiamat. Jadi yang sudah meninggalkan dunia hitam, jadi rambut hitamnya sudah memutih, itu jangan dicabut. Kalau ditutupi dengan semir bagus, disunahkan. Tapi
Tapi kalau dicabut tidak boleh, karena akan mengurangi cahaya nanti pada hari kiamat. Nah, termasuk basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tami yaumal qiyamah, beri kabar gembira orang yang keluar di kegelapan malam untuk menunaikan sholat berjamaah, nanti dijamin mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Gelap itu apa? Isya dan subuh. Kemudian Rasulullah juga sampai bersumpah, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum bi syai'in min dhimmatillahi. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, berarti dia berada di bawah jaminan Allah, maka jangan coba-coba mengganggu orang yang sudah berada di bawah jaminan Allah. Seperti orang kalau sudah dapat suaka politik dari Amerika, itu kan kita tidak bisa musik-musik. Ketika ada warga negara Indonesia dikejar polisi, bisa masuk ke kedubes Amerika, akhirnya keluarlah keputusan kami memberikan suaka, maka orang ini aman. Kata Rasulullah, jangan coba-coba menyakiti orang yang berada di bawah jaminan Allah. Siapa? Orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah. Maka Asim, salah satu cucu Umar bin Khattab, sudah diserai pedang untuk memenggal leher orang yang akan dieksekusi. Yang sedang berlutut ditanya, tadi sholat subuh berjamaah tidak? Kata orang itu, saya selalu sholat subuh berjamaah. Pedang dilempar dan meminta maaf kepada Hajjaj bin Yusuf, maaf saya nggak mau urusan dengan orang yang sudah berada di bawah jaminan Allah. Berarti jangan coba-coba menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah. Kalau bahasa Jawa Timur kalau ngancam apa? Ojo pisan-pisan, kita ojo wani-wani, tite nono. Waduh, ngeri kalau sekarang orang Jawa kalau sudah tite nono. Baik. Nah, kemudian ternyata adab Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, salah satu waktu yang Allah pilih itu waktu subuh. Inna mau'idahum as-subuh, wahai Lut, kaummu akan diadab pada waktu subuh. Alaisa as-subuhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Kenapa kamu tidak keluar dari negeri ini? Betul, Lut segera keluar. Begitu sudah keluar dari negeri Sodom, waktu subuh masuk, adab pun terjadi. Termasuk waktu subuh spesial karena perang menyerang musuh itu sangat bagus dilancarkan pada waktu subuh. Allah berfirman, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, derap-derap langkah kaki kuda itu, lari kuda itu memercikan api. Fal mughirati subha, yang menyerang musuh pada waktu subuh. Jadi menyerang musuh pada waktu subuh itu bagus. Dan bangsa Indonesia juga sudah melakukan itu ketika ada film Janur Kuning. Itu tanggal berapa? Serangan Fajar. Tanggal berapa, Pak? Kan kita dulu nonton, wajib di sekolah. Kenapa? Oh salah, 1 Maret. Serangan 1 Maret. Bukan ketika bulan PKI. Ya. 1 Maret. Tanggal berapa? Saya lahir. Iya, tanggal berapa tadi? Serangan 3 Maret. Ketika bulan PKI 30 Maret. 1 Maret. Serangan Fajar. Iya. Itu Pak Harto yang memimpin. Itu serangan subuh. Jadi subuh itu waktu yang spesial. Bahkan kalau Bapak bisa menyempatkan diri ba'da subuh, tetap di masjid sampai suruh. Kalau bahasanya Pak
tarko nganti srengenge meletek. Meletek itu apa sih? Jadi sudah meletek gitu, baru sholat suruh. Coba, pahalanya kan haji umroh 3 kali sempurna. Padahal kita kan banyak yang belum haji. Jadi, tapi sudah dapat pahala haji. Sehingga ketika saya sampaikan, kapan itu saya menyampaikan? Pengajian pertama atau pas reuni akbar kemarin itu. Jadi kita kan punya cita-cita khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umur panjang, bagus amalnya. Tapi kan ada kaedah dari Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku idealnya antara 60 sampai 70. Pak Rosman sudah berapa? 61. Wah, udah 61. 61. Masa sudah, maksudnya sudah dapat rezeki bisa masuk antara 60 sampai 70. Pengennya umur panjang bagus amal, tapi ada kaedah usia ideal umatku antara 60 sampai 70. Pernah saya sampaikan, umur panjang pendek itu tidak penting. Yang penting adalah amal kita lebih panjang daripada usia, itu jauh lebih bagus. Seperti si Sahal dan si Suhel ditanya oleh Rasulullah, "Samiluni bihaitikum, ini tanah mau saya beli, harganya berapa?" "La nuridu samanaha illallah," kami tidak butuh duit, butuh Allah. Akhirnya dilepas gratis, berdirilah Masjid Nabawi. Coba, bapak-bapak kan kemarin ke Masjid Nabawi, itu pahala mocor kepada si Suhel dan si Sahal. Berarti amalnya lebih panjang daripada usianya. Nah, salah satu cara tip biar amal bapak-bapak bisa lebih panjang, cari ibadah yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Contoh apa? Ikut itikaf mencari Lailatul Qadar. Cukup semalam nilainya 1000 bulan. Kalau dihitung kan 80 tahun sekian. Coba cuma semalam kita sudah dapat pahala beribadah 80 tahun sekian. Padahal usia bapak-bapak kan, ibu-ibu belum tentu sampai usia 80. Coba kalau seumur hidup dapat 5 kali Lailatul Qadar, 8 kali 5, 400 tahun. Atau misalnya asya'i alal armalah kal qaim alladzi la yaqut was-shaim alladzi la yaftur. Ikut menyantuni janda pahalanya setara dengan sholat tahajud non-stop sepanjang hidup dan saum sunnah tidak pernah berbuka. Cuma ini saya beri catatan, menyantuni janda tidak selamanya menikahi. Apalagi menikahi janda akhirnya menjandakan istrinya. Itu kan musibah. Karena ada anggota pengajian kita terenyuh lihat janda dinikahi. Akhirnya dia sering cekcok dengan istri pertama. Bubarlah dengan istri pertama demi si janda. Menyantuni janda, menjandakan istrinya. Nanti jangan sampai. Makanya dulu kan di Taruma ada anggota pengajian kita kan yang meninggal dunia, suaminya pas COVID. Bapak-bapak kumpul duit, sudah itu kasihkan ke ibu-ibu, antar duit itu ke wanita yang ditinggal mati suami. Yang pergi ibu-ibu, bapak-bapak gak usah, nanti keenakan nanti. Baik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan singkat saja berkenaan dengan sakit, karena kemarin saya melintir sakit. Sebenarnya kalau di rumah mungkin saya gulung-guming itu kemarin. Cuma di sini kan saya harus jaga ini. Gulung-guming saya seolah-olah tidak panik, padahal masalah. Ini saya rasakan pertama kali ketika di hutan di Poso dulu tahun 2002.
ketika saya dapat tugas untuk ya ikut bertempur melawan pasukan kelelawar merah yang membantai ribuan kaum muslimin di Poso, di hutan. Sakit luar biasa, betul, saya gulung kuming sampai akhirnya saya alhamdulillah bisa ke kota, kemudian ketemu rumah sakit, dokter, akhirnya bisa ditangani. Ternyata kemarin terulang lagi. Baik, sakit itu dalam Al-Quran disebut dengan kata marid. Kalau bapak-bapak buka Al-Quran, cari kata-kata maridun yang terjemahannya sakit. Sakit itu hanya ada dua, tidak ada tiga. Mungkin sakit itu kaitannya dengan fisik, yang kedua sakit kaitannya dengan hati. Paling mudah, sakit fisik mana dalilnya? Perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ayat selanjutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit atau sedang bersafar, silahkan batalkan saum, ganti pada hari yang lain. Sakit di sini apa? Sakit badannya. Tapi di Al-Baqarah awal-awal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit, bukan lever. Allah akan tambah penyakit mereka. Apa itu? Dengkinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua penyakit ini ada perbedaan dan ada titik kesamaan. Jadi sakit fisik itu ya flu, pilek, demam, kemudian mah dan lain sebagainya, termasuk lever. Kalau Pak Maksum apa empedu kemarin? Ya, sampai empedunya diangkat. Itu sakit fisik. Kalau sakit hati berarti iri, dengki, benci, dendam, ria, mau menangnya sendiri, apalagi pesimis, takut, cemas, itu kan sakit hati semuanya. Nah, keduanya ada perbedaan dan ada kesamaan. Perbedaan pertama, orang yang sakit fisik pasti kalau dia sakit itu otomatis curinya akhirnya mencari obat. Tapi kalau orang yang sakit, dia akan merasa sakit dan tidak akan mencari obat. Orang sombong itu tidak tahu kalau dia sebenarnya bermasalah dengan kesombongannya. Yang kedua, orang yang sakit fisik tidak akan mencari teman. Nggak ada. Kemarin saya mengatakan bapak-bapak coba berdoa biar bapak-bapak juga sakit seperti saya, temani saya, kan enggak. Jadi suami kalau sakit pasti pengen istri dan anaknya sehat, biarlah bapak yang sakit. Tapi kalau sakit hati, dia akan mencari teman, dia akan mencari komunitas. Coba ibu benci pada orang lain, mungkin akan ngajak-ngajak ibu-ibu yang lain, bu benci dia yang ngompori, pasti ngajak-ngajak. Dalam Al-Quran unik, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang Yahudi itu pelit dan mengajak orang lain supaya pelit seperti dia. Jadi pelit itu tidak dimakan sendiri, ngajak-ngajak. Coba kalau ayat ini turun, saat itu sudah ada WA, mungkin sesama pelit bikin grup WA atau bikin yayasan sesama orang-orang pelit. Jadi orang yang sakit hati, dia akan mencari komunitas. Coba koruptor itu sendirian enggak? Enggak, dia pasti nyari teman. Dan orang yang korupsi itu hatinya sedang sakit. Kemudian orang yang sakit fisik, naluri makannya berkurang, nafsu makannya berkurang. Maka tolong bapak-bapak kalau nengok orang sakit jangan bawa makanan. Biasanya kan pada bawa makanan. Seperti saya sadar jangan bawa mie, jangan. Orang sakit dikasih makan. Biasanya kan bawa roti gitu, itu nggak perlu karena orang yang sakit nafsu makannya berkurang sudah otomatis. Tapi orang yang sakit hati nafsu makannya luar biasa.
Maka ada seorang sahabat yang tadinya kafir disodori 7 mangkok susu, dihabiskan semuanya. Akhirnya dia terkesan baik benar Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Besoknya bertamu, disodori 7 mangkok susu, yang diminum cuma 1. Maka Rasulullah bersabda, al-mu'min ya'kulu wa yashrabu fi ma'in wahid. Mukmin itu makan dan minum cukup dengan 1 usus. Wal kafiru ya'kulu wa yashrabu fi sab'ati am'a. Orang kafir makan dan minum butuh 7 usus. Jadi orang kafir kan hatinya sakit, otomatis makannya banyak. Lihat aja koruptor, nasi dimakan, pasir dimakan, semen, aspal. Termasuk kita pernah punya gubernur sebelum Pak Heriawan, Ahmad Heriawan, itu kan tersandung korupsi mobil pemadam kebakaran atau apa ini. Ya, jadi mobil aja dimakan. Nah, kemudian orang yang sakit fisik badannya lemah, sementara sakit hati badannya kekar, kuat, sehat. Misalnya saya punya pengalaman dulu masuk keluar penjara dari 2006 sampai 2009, LP Cipinang. Maksudnya untuk misi pengajian. Memangnya wajah-wajah. Ayo kan masuk keluar penjara. Hampir aja ya. Saya dulu setiap Senin misi kajian di LP Cipinang. Dan itu kan ada Tommy, di Gamelan, penjara. Rata-rata yang ikut itu gali yang badannya kekar. Itu kan mereka melakukan kriminal, bukti bahwa hati mereka sakit, tapi ternyata badannya kekar. Nah, inilah perbedaan mencolok adalah sakit fisik mengurangi dosa, secara mengurangi pahala. Ini titik inti perbedaan. Wal hasada fa innal hasada, jangan dengki, itu menghapus pahala sebagaimana kayu bakar akan menjadi abu karena api. Tapi dua-duanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sakit hati bisa sembuh dengan Quran, dan sakit fisik juga bisa sembuh dengan Quran. Mana buktinya? Umar bin Khattab menghunus pedang mau membunuh Rasulullah. Ketika keluar ketemu temannya, mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Gara-gara banyak orang masuk Islam. Kata itu, nggak usah Muhammad diberesi, adikmu saja sudah masuk Islam. Oh, berarti adikku dulu yang aku bereskan. Dia pergi ke rumah adiknya dalam keadaan. Tiba-tiba begitu sampai di rumah adiknya, ternyata adiknya sedang membaca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Terenyuh, langsung jatuh mental Umar bin Khattab. Justru setelah itu minta diantarkan oleh adiknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hatinya sakit, lembut setelah mendengar bacaan Quran. Sementara Quran juga bisa menyembuhkan sakit fisik. Ketika rombongan sahabat bertemu dengan kepala suku demam tinggi karena terkena sengatan kalajengking, setelah dibacakan Quran ternyata sembuh. Wa mayudrika annaha ruqyah, memangnya kalian tidak tahu, kata Rasulullah, Al-Fatihah itu jampi untuk mengobati penyakit. Nah, penyakit hati dan penyakit fisik akhirnya disatukan dengan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami menurunkan Al-Qur'an salah satunya untuk obat. Jadi kalau ingin sehat jasmani dan rohani, jauh-jauh pengajian kita yang hatinya
sembuh dengan. Jadi di data. Nah, ketika dengan pengisi lain ada tanya jawab, Ustaz, saya punya istri tidak mau pakai kerudung, apa sikap saya? Kata Ustaz di data itu, ceraikan. Itu istri yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Masih banyak wanita lain. Kaget juga saya. Besok saya siaran, orang itu nanya lagi. Ya akhirnya saya jawab, menyuruh istri bikin kopi dengan nyuruh istri suruh pakai kerudung itu berbeda. Bu, bikinin kopi. Ya Allah 5 menit sudah terhidang. Pakai kerudung ya, oh belum tentu. Wanita itu harus dicari celahnya. Akhirnya saya tanya, hobi istri bapak apa? Belanja. Wah, jos kata saya. Bagus. Kenapa? Karena shopping is the best medicine. Tolong dengarkan wahai bapak-bapak. Jadi bahkan nanti bapak di surga, salah satu kebahagiaan penghuni surga apa? Inna fil jannati lasuqan yakunaha kulla jumu'atin. Di surga itu ada pasar yang dikunjungi setiap hari Jumat. Fatahiburi husimal. Ketika kita sedang belanja, angin dari arah utara berhembus. Fayahsu fi wujuhihim wa thiyabihim, akan menerpa wajah dan badan kita. Fayazdaduna hasnan wa jamalan. Pulang dari belanja kita tambah ganteng, ibu-ibu tambah cantik dan mewangi. Itu bedanya belanja di surga dengan belanja di pasar baru. Ke pasar kaget apalagi. Jadi belanja itu salah satu cara untuk menyenangkan hati. Betul. Jadi istri kalau panas dingin jangan dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas. Insya Allah langsung wajilat qulubuhum, hatinya langsung bergetar-getar. Nah jadi akhirnya saya sampaikan, jalan-jalan ke mall Pak, bagus. Sampaikan kepada istri, Bu, setiap Sabtu jalan-jalan ke mall. Bagaimana kalau sebelum jalan-jalan ke mall ada kuliah duha, gak jauh dari mall itu. Ada kuliah duha jam 9. Wah, yang diingat oleh istri itu mallnya, maka gak masalah ke pengajian. Akhirnya dia pakai kerudung, meskipun dari rumah belum pakai kerudung. Begitu sampai parkiran kerudung dipakai, baru masuk ikut pengajian. Pengajian selesai, masuk mobil tidak pakai kerudung lagi, jalan-jalan ke mall. Setiap Sabtu tersentuh oleh ayat, tersentuh oleh hadis, sampai akhirnya sekarang sudah pakai kerudung. Kerudungnya juga bukan kerudung taplak meja, tapi kerudung spray. Berarti lebar, Masya Allah. Jadi berarti apa? Penolakan dia terhadap kerudung atau jilbab itu kan hatinya sakit. Tersentuh oleh apa? Tersentuh oleh Al-Quran. Dengan cara apa? Duduk di majelis taklim. Jadi bapak-bapak kalau punya banyak problem, duduklah di majelis taklim. Ada anggota kajian kita, laki-lakinya otoriter, istrinya sering curhat. Meskipun ini ibu-ibu kalau punya problem dengan suami, tolong curhatnya kepada ustazah, jangan kepada ustaz. Bahaya. Ini saya peringatkan. Karena ada kasus, ada ibu-ibu punya masalah dengan suaminya, curhat dengan ustaz. Ustaznya memberikan solusi dengan penuh sabar. Sampai akhirnya apa? Lama-kelamaan ustaz itu, ya Allah, ibu ini kan wanita soleha, ternyata tidak ada kebahagiaan selama dia berumah tangga. Berarti dia perlu dibahagiakan. Siapa yang paling berhak membahagiakan dia? Jreng. Jos. Ini kalau ustaznya cadar, Masya Allah itu. Sementara si istri karena terus mendapatkan dengan ustaz ini luar biasa
solusi-solusi yang baik. Inilah laki-laki yang selama ini aku cari-cari. Wah, gitu Pak, parah itu. Jadi konsultasilah kepada ustadzah, tapi jangan ke Mama Dede, nanti malah diomel. Kan orangnya judes kan Bu, kelihatan judes. Kalau orang tidak punya mental itu bisa lari itu. Baik, berarti mulai hari ini jangan jauh-jauh dari Quran. Iya. Baik, insya Allah inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, tapi yang jelas ya insya Allah jangan sedih dulu. Pokoknya bulan Syawal insya Allah saya sudah resmi di sana. Tapi saya memberikan kado buat jamaah Masjid Al Hidayah, karena selama 14 tahun kan saya selalu ngisi kajian itikaf di Sragen sampai khutbah Idul Fitri. Khusus besok saya tetap 10 hari terakhir di Sragen, tapi insya Allah sebelum malam takbiran balik dulu ke Rias untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Dan khutbah Idul Fitrinya saya sudah persiapkan. Ya insya Allah salah satu khutbah spesial buat masyarakat Rias dan sekitarnya. Untuk bapak-bapak yang dari jauh ya pakai Zoom atau apalah nanti, mungkin ada apa namanya, ada ya live streaming atau apa nanti. Tapi yang jelas insya Allah seminggu di Trias. Setelah itu wassalam, saya akan mengucapkan assalamualaikum kepada warga Trias. Tapi saya tetap datang ke Trias sebulan 2 kali, tetap berusaha, karena kajian ibu-ibu Sabtu sore kan Masya Allah banyak. Ahad pagi bapak-bapak juga jumlahnya cukup banyak. Nah nanti habis kajian Ahad pagi saya langsung kembali lagi ke Solo. Jadi sebagai penengah lah. Di satu sisi Trias saya tinggalkan, di sisi yang lain ya Trias juga mendapatkan haknya. Dan insya Allah saya akan mengelola pondok pesantren, dan kelihatannya saya melihat kondisi pesantren saya tidak tega mengambil gaji kelihatannya. Dan saya sudah menyampaikan kepada pengurus, insya Allah saya akan menghidupkan pondok pesantren dan tidak akan mencari hidup di pesantren. Karena dulu ketika saya lamar ke sebuah pesantren 25 tahun yang lalu, saya gaji ustadznya itu tidak jelas, kadang-kadang digaji, kadang tidak. Cuma saya ditolak dengan kalimat, ya kalau bahasa Bekasinya, bahasa Merunda, emang lu siapa? Akhirnya kan saya pergi berdampak selama 20 bulan. Oke, semanten, monggo Mas Karko dilanjutkan. Matur suwun sangat.